Tidak ada minyak mentah? Apakah ini karena belum ditemukan, atau memang sama sekali tidak ada? Sejak kematian Kaisar Roselle hingga hari ini, sudah hampir 150 tahun berlalu, dan tetap tidak ada tanda-tanda keberadaan minyak mentah. Mata Klein menyipit, jemarinya sedikit bergetar saat menggenggam buku harian itu. Ketiadaan minyak mentah bukan hanya membuat masa depan mesin pembakaran dalam terasa suram, tapi juga akan menahan perkembangan industri kimia. Singkatnya, zaman industri modern seperti di bumi mungkin takkan pernah terwujud di sini. Bagi Klein, itu berarti arah perkembangan dunia ini menjadi jauh lebih sulit diprediksi. Meskipun ia tak bisa menciptakan teknologi baru, ia merasa punya keuntungan karena mengetahui sedikit tentang banyak hal dan dapat memperkirakan kemana teknologi akan berkembang. Begitu berhasil mengumpulkan cukup uang, ia berencana berinvestasi di industri yang menurutnya menjanjikan. Tentu saja, ia tak akan menaruh semua telurnya di satu keranjang. Klein membayangkan, cepat atau lambat, ia akan menguasai kekayaan yang besar. Saat itu, ia akan membentuk White Gloves sebagai perantara untuk mendirikan Yayasan Amal Internasional. Secara resmi, yayasan itu akan membantu kaum miskin. Namun di balik layar, mereka akan mendorong pemberontakan melawan kaum elit, sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat jelata. Kalau ia menemukan cara kembali ke bumi, ia akan membagi kekayaannya. Sepertiga untuk Benson, sepertiga untuk Melissa, dan sepertiga lagi untuk yayasannya. Sayangnya, gambaran indah itu hancur setengahnya dalam sekejap. Untungnya, listrik dan magnetisme tetap ada di dunia ini. Telegram adalah bukti nyata. Mungkin sebaiknya aku fokus berinvestasi di sini. Pikir Klein, menenangkan diri, dan melanjutkan membaca. Tanggal 21 Desember. Aku sudah berhenti memikirkan minyak mentah. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan level sekuensku. Tanggal 22 Desember. Lingkungan kumuh di distrik Riche sungguh tak bisa diterima. Kalau aku tak mengunjungi sendiri secara diam-diam, mungkin aku takkan pernah tahu tempat itu masih sama persis seperti saat aku muda. Aku ingin mengumpulkan semua menteriku dan merancang rencana perbaikan saluran pembuangan ibu kota dan toilet umum. Oh, dan aku harus memperbaiki kebiasaan buruk rakyat, yaitu merebus air minum, rajin mencuci tangan dan muka, tidak membuang sampah sembarangan, tidak buang air di jalanan, dan menggunakan kondom bila memungkinkan. Haha, aku sudah punya nama untuk kampanye ini. Kampanye kesehatan patriotik. Karena itu, produksi kondom harus dipercepat. Juga masker, gelas kertas, dan barang-barang sejenisnya. Versi sederhana pun tak masalah. Cobalah. Untung saja dunia ini punya pohon karet. Tanggal 23 Desember. Mungkin aku harus mempertimbangkan saran itu. Menyiapkan jalan keluar di luar gereja God of Craftsmanship. Misalnya, bergabung dengan organisasi kuno dan misterius yang memengaruhi dunia dari balik bayangan. Klein tertegun. Tulisan itu terhenti begitu saja. Perasaannya campur aduk. Kaisar Roselle. Organisasi kuno yang memengaruhi dunia dari balik bayangan. Apakah aku tahu namanya? Kenapa berhenti di sini? Kenapa tidak menulis lebih banyak? Rasanya seperti membaca novel yang tiba-tiba drop di tengah jalan. Dan kampanye kesehatan patriotik. Kaisar ini benar-benar tahu cara bersenang-senang. Dari isi buku harian ini, sepertinya ditulis setelah ia menjabat sebagai konsul Republik Intis. Mungkin saat itu ia sudah mulai menyebut dirinya Kaisar Caesar. Klein berniat memeriksa buku sejarah nanti, mencari tahu kapan tepatnya rencana perbaikan saluran pembuangan ibu kota dan toilet umum dijalankan. Setelah terdiam hampir 20 detik, ia mengembalikan pikirannya dan membuat buku harian itu menghilang. Silahkan mulai berdiskusi. Audrey menghela napas lega, lalu menyesuaikan diri sebagai seorang spektator. Ia tersenyum tipis. Aku penasaran, apakah ada ramuan sekuens bernama arbiter? Atau jenis beyonder yang bisa menembus pintu kayu, atau membuat kunci tidak berfungsi? Klein tahu jawabannya, tapi sebelum ia berbicara, The Hanged Man sudah lebih dulu membuka mulut. Aku akan memberitahumu kalau kau membantuku menyelidiki sesuatu. Apa itu? Tanya Audrey, bingung tapi tertarik. Alger menatap The Fool sejenak, lalu berkata, aku ingin tahu, apakah Raja berencana membalas dendam pada Kekaisaran Vesak dan melancarkan perang di pesisir timur Balam tahun ini, atau sebelum Juni tahun depan? Klub Tarot selalu menggunakan bahasa Loen. Dari logat pertemuan pertama, Alger tahu Justice adalah bangsawan Loen, dan yakin ia tahu bahwa dirinya berasal dari Loen juga. Adapun The Fool, menurut Alger,
Gaya bicaranya sebagai orang Loen hanyalah penyamaran demi kemudahan komunikasi. Sejak ritual sihir itu, Alger mulai menggunakan dia dengan huruf besar untuk menyebut The Fool, sebuah bentuk penghormatan. Audrey mengingat gosip-gosip yang ia dengar di acara sosial, lalu mengangguk mantap. Bisa. Tapi aku butuh waktu untuk memastikan. Aku bisa menunggu, jawab Alger. Dengan Tuan Fool sebagai saksi, aku yakin kau takkan ingkar janji. Audrey menatap sosok samar di balik kabut kelabu. Senyum tipisnya mengembang. Tapi menurutku, nilai informasi ini lebih tinggi dari gabungan dua pertanyaan tadi. Kalau sudah ada jawabannya, aku akan memberi imbalan yang setimpal, kata Alger datar, jelas sudah menyiapkannya. Klien tersenyum samar. Nona Justice, Tuan Hangman, perlu mata uang khusus untuk menilai ini? Audrey merasa puas. Bagus Audrey, kau sudah belajar bernegosiasi. Oh iya, Tuan Hangman, sudah terima 1.000 pound itu? Belum. Aku masih berlayar, jawab Alger singkat, enggan membahasnya lebih jauh. Ia kembali ke topik awal. Beyonder yang bisa menembus pintu kayu kemungkinan adalah Sequence 9, Apprentice. Theosophy Order punya formulanya, tapi ada kemungkinan jalur lain, seperti dari makam kuno zaman keempat. Organisasi yang punya banyak hubungan dengan sekte penyihir. Klien mengusap dagunya, tidak menyangkal. Melihat itu, Audrey terkagum. Kalau saja aku tahu formula Apprentice lebih awal, mungkin aku tak akan memilih jalur spektator. Alger mengabaikannya dan melanjutkan. Ada juga ramuan Sequence bernama Arbiter. Kau pasti tahu, ini jalur Sequence, milik keluarga Augustus dan Chastia. Formula Sequence rendah pernah dijadikan hadiah, jadi beberapa bangsawan mungkin memilikinya. Keluarga Augustus, keluarga kerajaan Loen. Audrey tersadar. Pantas saja aku selalu menuruti mereka, merasa tak nyaman, dan sulit menjadi diriku sendiri. Kukira itu karena aku penakut. Arbiter punya pesona dan wibawa kuat, juga kemampuan tempur yang mumpuni, jelas Alger singkat. Aku tak punya pertanyaan lagi, kata Audrey. Alger menatap The Fool. Tuan Fool, apakah kediaman suci sang pencipta sejati atau True Creator yang diagungkan Aurora Order adalah yang disebut tanah yang ditelantarkan Tuhan? Tanah yang ditelantarkan Tuhan, aku pernah membacanya di buku harian Rosel. Mungkin ada di dokumen rahasia Nighthawks, tapi aku tak tahu persis. Itu bukan hal yang seharusnya kau ketahui sekarang, jawab klien tenang. Alger langsung menunduk. Maaf telah melampaui batas. Audrey ingin bertanya, tapi mengurungkan niatnya. Keheningan menyelimuti aula ilahi di atas kabut. Saat itu Audrey bertanya. Tuan Fool, kalau ini hanya kalau, aku punya kesempatan bergabung dengan organisasi lain, seperti alkemi psikologi, apakah diizinkan? Tidak masalah. Satu syarat, rahasia klub tarot tidak boleh terbongkar. Justru, kalau kau punya akses ke bahan dan informasi lebih banyak, akan bermanfaat untuk pertukaran di sini. Klien teringat bahwa ia sendiri anggota organisasi lain. Nighthawk sejati, dan mungkin Hangman berhubungan dengan Gereja Storm. Apakah ini forum aliansi pemberontak? Pertemuan para pengkhianat? Klien hampir tersenyum. Aku mengerti, jawab Audrey. Lalu bertanya. Kalau aku menemukan orang yang pantas bergabung, bagaimana caranya? Alger ikut menimpali. Tuan Fool, apa syarat menjadi anggota? 4 kata muncul di kepala klien. Berambisi, beretika, berbudaya, disiplin. Ia terdiam sebentar sebelum berkata. Kalian bisa mengusulkan orangnya di sini. Aku yang akan memutuskan. Sebelum itu, jangan memberi isyarat sekecil apapun tentang keberadaan klub tarot. Ingatlah, bagi mereka yang bukan anggota. Klien menatap tajam dan mengucapkan dengan suara berat, kalian tidak boleh menyebut namaku tanpa izinku. Beberapa menit setelah pertemuan tarot berakhir, Audrey dan Alger, yang sudah kembali ke kamar tidur dan kapal mereka masing-masing, masih bisa mendengar gema suara The Fool di telinga mereka. Biasanya, kesan mereka terhadap Tuan Fool yang misterius dan penuh kekuatan adalah tenang, santai, tapi sulit ditebak. Jarang sekali ia menunjukkan sikap setegas dan setinggi itu. Karena itu, mereka merasa sangat terkejut sekaligus waspada, dan benar-benar mematuhi permintaannya. Ucapan seperti itu bukanlah hal yang asing bagi mereka, hanya saja biasanya ditemukan di dalam The Revelation of Evernight atau The Book of Storms. Di Westboro, kota Tingen, tepatnya di Daffodil Street. Klien menarik tirai, membiarkan cahaya matahari keemasan membanjiri kamarnya. Ia sempat memeriksa bintang yang sebelumnya mengirim doa setelah Justice dan The Hanged Man pergi,
tetapi kali ini tak ada informasi baru yang ia dapatkan. Karena bintang merah itu bisa menyimpan doa layaknya pesan yang dikirim saat offline, Klein yakin pemuda yang berbicara bahasa Jotun itu tak lagi berdoa sejak 2 kali terakhir ia memasuki dunia di atas para raksasa. Hal itu membuatnya curiga bahwa tak ada lagi harapan bagi orang tua sang pemuda. Dan mungkin anak itu sudah memilih untuk menyerah. Dengan membelakangi sinar matahari, Klein berjalan ke tepi ranjang dan menjatuhkan tubuhnya. Ia tidak ingin bergerak. Ia tahu seharusnya ia tidak membuang waktu, seharusnya ia pergi ke klub ramalan untuk melanjutkan proses mencerna ramuan, tapi keinginannya untuk diam lebih besar. Ia hanya berbaring, menikmati waktu istirahat yang langka. Jadwalnya dari Selasa sampai Jumat sangat padat. Pelajaran mistisisme dan praktek di pagi hari, latihan menembak dan bertarung di sore hari. Saat malam tiba, pikirannya sudah benar-benar lelah. Sabtu pagi tidak ada perubahan dalam rutinitas, tapi siangnya ia harus berjaga di gerbang Canis, biasanya sampai fajar di hari Minggu. Minggu pagi adalah waktu tidur balas dendam Klein. Siangnya tergantung situasi, apakah ia pergi ke klub ramalan atau tidak. Senin pagi ia baru saja pulang dari Universitas Hoi, siangnya sudah ada pertemuan tarot, dan malamnya masih harus memikirkan soal akting sebagai seer. Singkatnya, seminggu penuh ia nyaris tak punya waktu untuk benar-benar beristirahat. Jadi, yang ia inginkan sekarang hanyalah bermalas-malasan, berbaring seperti pecundang, tidak melakukan apapun selain melamun. Tidak, mana mungkin seorang pemimpin kultus begitu tidak berguna. Kalau Nona Justice dan The Hanged Man tahu, citra diriku akan hancur. Klein menenggelamkan wajahnya ke selimut sambil memotivasi diri. Aku sudah punya formula ramuan clown. Sekarang aku hanya perlu mencerna ramuan sihir sepenuhnya. Aku sudah punya formula ramuan clown. Ia mengulang-ulang kalimat itu, lalu bangkit dari tempat tidur. Klein mengeluarkan koin perunggu dari sakunya, cepat-cepat melakukan ramalan apakah hari ini waktu yang tepat untuk pergi ke klub. Dan hasilnya jelas, cocok. 5, 4, 3, 2, 1. Setelah hitungan mundur, ia memaksa diri berdiri tegak, lalu mengambil jas dan topi dari gantungan. Howe Street, di ruang pertemuan klub ramalan. Klein duduk di sudut teduh, menyeruput teh hitam Sibe sambil membaca Tingen City Honest Paper. Di sekelilingnya hanya ada 6 atau 7 anggota lain. Saat ia sedang tersenyum geli melihat kesalahan tata bahasa di iklan lowongan kerja, ia melihat Glasses, berkacamata monokul dan memegang topi sutra, masuk bersama seorang wanita bergaun biru, kira-kira berusia awal 30-an. Wanita itu punya alis melengkung dan mata besar tapi redup. Di tangan kirinya, ia membawa topi intis berhias bulu angsa hitam. Topi itu konyol sekali. Lehernya tidak pegal apa kalau dipakai? Klein menahan komentar itu di dalam hati. Ia memijat pangkal hidungnya, seolah mengusir lelah. Dengan spirit vision-nya, ia melihat keduanya sehat, tapi diliputi rasa cemas, marah, dan gugup. Sore Glasses? Sepertinya, Tuan Lanevus itu memang bukan orang yang bisa dipercaya ya? Klein bertanya sambil tersenyum, tetap duduk. Sebelumnya, Glasses pernah memintanya meramal soal investasi di perusahaan baja milik Lanevus, hasilnya negatif. Melihat keraguan Glasses saat itu, Klein diduga ia tetap mengambil resiko, dan sekarang ia langsung bisa menebak apa yang terjadi begitu melihat warna emosinya. Glasses tertegun sebentar, lalu tersenyum pahit. Aku benar-benar menyesal tidak mendengarkan saran dari ramalanmu. Hah, ini sudah kedua kalinya aku berkata begitu. Semoga, tidak, aku percaya. Tidak akan ada yang ketiga. Ia menoleh pada wanita itu. Madam Christina, lihatlah, Tuan Moretti bahkan sudah menebak tujuan kedatangan kita tanpa kita berkata apapun. Dia peramal paling hebat yang pernah kutemui. Aku tidak ragu menyebutnya seorang seer. Sore, Tuan Moretti. Kami memang datang karena Lanevus, ucap Christina sambil memberi salam singkat. Wajahnya jelas penuh kecemasan. Kita ke Topa saja. Glasses, yang lebih tenang, memberi isyarat ke arah pintu ruang pertemuan. Klein tertawa kecil dan berdiri. Itu memang pekerjaan seorang peramal. Mereka berjalan ke ruang Topas yang kosong. Begitu masuk, Glasses mengunci pintu kayu dan duduk sambil menghela napas. Lanevus menghilang. Alasannya pergi ke Konti Sivelaus untuk mengawasi penggalian tambang, lalu keluar dari Tingen, dan tak pernah kembali. Kami kirim orang naik kereta uap untuk memeriksa. Dan ternyata tambang baja besar yang ia bicarakan itu hanya ada di peta. Untungnya aku ingat nasihatmu dan hanya menginvestasikan sepertiga dari rencana awal. Kalau tidak, aku akan kehilangan segalanya. Klein menatap keduanya dengan mata yang sedikit lebih gelap dari biasanya.
Kalau ini keputusan keuangan sebesar itu, bukankah seharusnya kalian mengirim perwakilan untuk memeriksa kebenaran omongannya di Pegunungan Hornacis? Christina cepat menjawab. Perwakilan kami ditipu oleh orang-orang yang disewa Lanevus. Tempat yang ia sewa, bahkan tanah yang dipagari. Klein tidak bertanya lagi. Ia mempertahankan sikap sihirnya dan berkata, "Jadi, apa yang ingin kalian ramalkan hari ini?" "Kami ingin tahu apakah ini masih bisa diselamatkan," jawab Christina sambil menatap Glasis. Klein mengambil kertas dan pena. "Kalau begitu kita lakukan ramalan astrolabe. Aku akan bertanya, kalian jawab." Ia mulai menggambar rasi Thunderous dan simbol-simbol situasi lain, lalu menyelesaikan astrolabe yang lebih rumit dari biasanya. "Madam Tuan, kalian sedang berada di persimpangan. Kalau kalian biarkan diri dikuasai keserakahan dan kecemasan, kalian akan jatuh lebih dalam dan tak akan pernah keluar. Tapi jika kalian bisa sabar dan menunggu, kesempatan untuk melihat cahaya akan datang." Christina mengangguk. Ia ragu sebentar, lalu bertanya, "Tuan Moretti, bisakah Anda meramal keberadaan Lanevus?" "Kurasa tidak. Informasi yang ia tinggalkan kemungkinan palsu, bahkan namanya pun mungkin bukan yang asli. Kecuali kalian punya detail yang sangat spesifik, atau barang yang selalu ia bawa." Christina terdiam, lalu mendorong uang 1 soli ke arah Klein. "Aku dengar dari Glasis, Anda peramal sejati yang menghormati takdir dan tidak rakus uang. Anggap ini tip untuk klub. Terima kasih atas kepercayaan Anda." Setelah berpamitan, Christina keluar dengan cepat. "Tidak rakus uang. Tidak, aku ini materialistis." Klein menyesali perannya yang terlalu meyakinkan. Glasis menutup pintu. "Benar-benar tidak ada cara lain? Aku sudah memberitahumu tadi." Klein tersenyum. Glasis menghela napas. "Lanevus membawa kabur lebih dari 10.000 pound, korban lebih dari 100 orang. Untungnya aku hanya rugi 50 pound. Tapi Madam Christina kehilangan 150 pound, jumlah yang berat baginya. Kalian sudah lapor polisi?" Klein tiba-tiba kesal mendengar jumlah sebesar itu. Glasis mengangguk. "Sudah. Dan polisi memberi perhatian besar. Kami bahkan menyiapkan imbalan 10 pound bagi yang memberi petunjuk keberadaan Lanevus, dan 100 pound jika berhasil memberi lokasi pasti dan membantu menangkapnya." Mata Klein hampir berkilat mendengar itu. Nafasnya menjadi berat. Ia memang sedang pusing memikirkan pembayaran untuk detektif. Kalau saja polisi punya barang milik Lanevus, meskipun kalau dia sudah keluar dari Tingen, hasilnya belum tentu bagus. 1,5 jam berikutnya, Klein mendapat 2 pelanggan lagi dari rekomendasi Angelica. Yang satu meminta ramalan untuk anaknya yang berumur setahun. Klein menggambar astrolabe kelahiran dan menjelaskannya, membuatnya puas. Yang lain mencari barang. Klein memakai tarot dan ramalan mimpi untuk memberi lokasi perkiraan, hasilnya membuat pelanggan itu terkejut. "Mungkin aku bisa mengumpulkan cukup uang hanya dari meramal," pikir Klein sambil memakai topi, mengambil tongkat, dan hendak keluar klub. Saat itulah Christina masuk lagi, kali ini bersama seorang gadis kecil bercape lain. "Tuan Moretti," katanya pelan, "Anda bilang bisa mencoba meramal keberadaan Lanevus kalau punya barang miliknya?" "Itu betul." Klein mengangguk. Christina tampak lega, lalu bertanya serius, "Kalau anaknya, apakah bisa dianggap barang miliknya?" Klein terdiam sebentar.